Artinya kalau kita dipercaya, why not? Artinya suatu kepercayaan itu tidak boleh kita tolak juga. Nah, kalau di kampus itu kan Pak identik dengan penelitian nih. Betul. Nah, bagaimana sih cara Bapak mendukung atau memfasilitasi penelitian yang ada di kampus? Oke, di kita kan di fakultas ini kan ada dua, Fakultas Administrasi S1 dan Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Prodi Ilmu Administrasi Negara S1. Jadi pada tataran bidang masing-masing mereka tentu akan melakukan penelitian-penelitian sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, saya selaku dekan hanya bisa saat ini memotivasi, artinya mengajak untuk bisa melakukan penelitian, kemudian bisa publikasi, artinya ataupun bisa mencoba peruntungan di ranah hibah. Artinya hibah itu kan menghasilkan uang, artinya kita akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Artinya dengan dapatnya hibah ya setidaknya kita sudah berbicara di kancah nasional. Artinya kalau udah penelitian sendiri di kita itu biayanya sedikit, kontribusi atau sumbangsi dari kampus itu tidak banyak untuk bisa mengcover semua dosen melakukan penelitian terus dibiayai, itu sepertinya agak sulit kalau mau dilakukan. Tapi ya salah satunya ya bersaing di kancah nasional. Salah satunya adalah setiap tahun kita ada program hibah, baik itu hibah penelitian maupun hibah pengabdian. Pak, kan kemarin ini kan udah banyak nih prestasi yang mahasiswa capai. Bapak sebagai dekan tuh ada nggak sih upaya fakultas itu untuk mengapresiasi nih mahasiswa yang berprestasi? Oke, sejauh ini ya kita apresiasi. Tapi kalau dalam bentuk bantuan keuangan dan sebagainya itu tidak di ranah fakultas, karena memang saat ini saya bilang tadi fakultas dalam hal ini dekan tidak bisa banyak mengambil keputusan, karena saya bilang tadi semuanya masih di ranah rektorat. Nanti kalau memang sudah semuanya bisa dilepas, ya mungkin fakultas ini akan jauh mengelolanya. Jadi bisa fakultas menyediakan hadiah ataupun cenderamata untuk para mahasiswa yang ataupun dosen yang berprestasi gitu. Kalau saat ini memang ranah itu tidak di fakultas karena memang keuangan tidak dipegang oleh dekan atau fakultas gitu. Itu kelemahannya ya. Nah, ini kan Bapak sebagai dekan nih bisa dibilang pemimpin deh di dalam fakultas. Bapak sebagai pemimpin itu pernah nggak sih kalau mengambil keputusan itu melibatkan mahasiswanya gitu? Tergantung. Jadi tergantung dalam hal ini apa kebijakan yang mau diambil. Kalau kebijakannya berkaitan dengan dosen ya tidak melibatkan mahasiswa. Tapi kalau yang berkaitan dengan mahasiswa, setidaknya ada perwakilan dari mahasiswa, baik itu dari BEM ataupun kalau kita punya hima prodi lagi harusnya kan. Jadinya dari pihak BEM atau apa perwakilan menyampaikan aspirasi seperti apa gitu. Nah, kan Bapak tadi ada bilang hima prodi ini. Ada nggak sih Pak kedepannya bakal dibentuk gitu? Rencananya ada. Cuma sekarang kan mahasiswa itu kan di bawah Warek 3 kan. Nah, pengennya kita memang membuat hima prodi tersendiri. Jadi nanti selain ada namanya BEM dan sebagainya, ya mereka ada hima gitu. Itu sebetulnya lebih aspirasi dan semuanya bisa lebih gampang diakomodir gitu. Nah Pak, program unggul apa yang Bapak perkenalkan selama menjabat sebagai dekan? Dibilang program unggulan, kita sebetulnya ada beberapa, cuma memang belum bisa berjalan karena ada beberapa berkaitan dengan dana ya. Jadi pada saat sudah berbicara dana, kami harus mencari sponsor dulu sebagainya untuk bisa menggait orang-orang. Kami udah dari dulu mau rencanakan seminar, bikin seminar di sini dan sebagainya. Kalau kemarin sudah kita lakukan lomba karya ilmiah, karya tulis ilmiah dan sebagainya, itu Presiden BEM kita itu Cynthia Julia Parma itu alumni dari karya ilmiah itu waktu itu.
Dia juara berapa? Juara 3 kalau tidak salah ya. Artinya program-program memang waktu itu kita lakukan seperti itu. Jadi di fakultas ini harapannya ke depan ya makin ada aja nanti prodi-prodi baru dan sebagainya yang membuat kita akan jauh lebih berwarna. Apakah ada niatan Bapak untuk menjabat lagi yang lebih tinggi daripada dekan, Pak? Oke, seorang dosen itu sebetulnya tujuan akhirnya adalah profesor atau guru besar. Jadi harapan semua dosen adalah itu tujuannya. Kalau berbicara apakah mau menjadi yang hasilnya, kalau sekarang tuh lebih ke struktural namanya ya, dari dekan sampai ke rektor. Artinya kalau kita dipercaya, why not? Artinya suatu kepercayaan itu tidak boleh kita tolak juga, karena ciri-ciri orang munafik itu kalau dipercaya dia berkhianat. Artinya kita harus bisa menerima kepercayaan itu, karena juga rezeki itu tidak akan kemana-mana. Bagaimanapun cara orang kita menghalangi dan sebagainya, kalau memang sudah rezeki orang itu ya itu. Artinya dalam hal menjadi siapapun dan apapun itu memang sudah ada yang mengatur, dan jika itu dipercaya ya why not, I will try about that ya. Artinya ya memang harus, itu sebuah tantangan, challenge. Harus pede juga ya kan, Pak? Harus dong, artinya kita harus bisa. Nah, kita harus bisa menatap permasalahan apa sekarang di kampus. The solution, apa solusi yang kita tawarkan. Apa tips Bapak menentukan seseorang itu bisa diajak kerjasama atau tidak? Jadi ini berbicara kerjasamanya orang per orang atau organisasi dengan organisasi. Kalau orang per orang tentu dia akan berbeda. Artinya kita harus approach. Approach itu adalah mendekati. Kita akan mengenal orang itu perilakunya seperti apa. Apakah dia open minded atau dia tertutup. Artinya kalau dia open minded lebih enak. Artinya kita bisa secara leluasa dan sebagainya. Tapi kalau tipikal di dalam organisasi itu kita harus melihat dulu di mana ranah kita. Artinya mau bekerja sama dengan pihak institusi mana atau organisasi mana, kita harus lihat dulu. Jadi kalau kita umpamanya merasa dianggap wah umpamanya ya kayak itu enggak ada apa-apanya dan sebagainya. Nah, kita merasa seperti apa, padahal kita yang namanya setiap organisasi itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mereka itu akan saling bahu-membahu, saling mengisi. Sama kita hidup, kita berteman itu juga sama, mengisi kan. Nah, ya modelnya begini, ngomel aja kerjaannya. Ada yang begini kayak gitu. Artinya ya melengkapi. Ada yang pendiam juga teman kita kan. Artinya justru ramenya seperti itu. Jadi ibarat pelangi berwarna. Jadi kalau semuanya sama, ini siapa yang mendengar? Kalau semuanya diam, mana ada ramenya? Jadi seperti itulah dalam bekerja sama, baik itu secara individu maupun secara organisasi, ya harus berwarna. Artinya mereka, jago di bidang ini, kita di bidang ini, ya saling melengkapi, berbagi begitu. Nah, kalau untuk Bapak sendiri nih Pak, kan ada tipe orang yang nggak bisa bekerja sama, bukan berarti nggak bisa bekerja sama, tapi dia lebih nyaman sendirian gitu kerjanya. Kalau Bapak tuh tipe yang bisa bekerja sama atau yang lebih baik sendiri aja lagi? Oke. Kalau saya pribadi itu mungkin di dua-duanya. Pada saat saya harus bekerja dengan orang lain, saya akan menempatkan diri saya, umpamanya saya di situ apa sebagai anggota. Tentu saya punya atasan atau punya ketua. Saya ikut alurnya ketuanya. Artinya kalau kita mau bekerja sama itu ya kita harus ikut. Apapun posisi kita. Nah, kecuali kalau kita pemimpinnya berbeda lagi, artinya kita yang memimpin itu ya mereka yang harus agak ikut dengan ritme pemimpin. Nah, kalau kita bicara dengan sendiri, saya bisa bekerja dengan sendiri. Artinya dengan sendiri pun saya bisa bekerja gitu. Artinya kita tidak bisa juga mengandalkan orang lain kan dalam tim. Tapi bekerja sama akan jauh lebih ringan pekerjaan dibanding kita sendiri gitu. Karena semua punya fungsinya masing-masing. Nah itu, jadi pada saat kita sendiri bekerja ya kita bisa menikmati juga, karena memang kita pada saat kita sendiri itu bisa mengeksplor seluruh kemampuan kita, tidak terhalang dengan ide-ide orang lain kan idenya begini, kadang bentro kita berbicara kayak orang lagi bincang-bincang ataupun talk show dan sebagainya, artinya beda pikiran kan, bercekak nanti dia terribut. Nah itu di sisi lain, tapi kalau kita sendiri kan akan lebih ide tadi seperti ini. Tapi tidak bisa juga ide itu kita sendiri, kadang-kadang kita perlu juga referensi atau masukan dari orang yang jauh lebih berpengalaman dari kita.
kita, karena kita juga belajar dengan orang yang memang sudah jauh lebih dulu dari kita. Jadi sendiri ataupun bersama saya tidak ada masalah. Tergantung kondisi ya Pak? Ya tergantung seperti apa dulu. Kalau memang kita ditempatkan dalam teamwork, ya harus teamwork, karena di sini itu dalam akreditasi semua teamwork. Nah, teamwork, pada saat teamwork itu Bapak sebagai pemimpin leading sektornya, ya Bapak mengaturnya. Tapi pada saat nanti Bapak sebagai anggota, ya Bapak ikut. Jadi kita harus bisa menempatkan kapan posisi kita. Ya, kapan kita sebagai leader, sebagai anggota harus berbeda. Jadi jangan selalu kita mau tampil selalu di atas, tidak. Jadi kita kadang-kadang harus bisa posisi sebagai anggota atau di bawah, supaya kita bisa belajar juga dari orang lain. Orang lain itu semua punya potensi dan punya kelebihan-kelebihan. Artinya di situ kita akan belajar. Jadi kalau kita akan melihat apa istilahnya, kalau lalat melihat sampah, kalau kumbang ya madu. Nah, artinya kita akan melihat madu atau seperti apa. Kalau mau melihat sampah, lihat jeleknya orang aja. Tapi kalau melihat madu, ya lihat baik sisi baiknya orang. Pertanyaan saya lebih singkat. Bapak suka nulis nih dalam buku atau jurnal Bapak juga udah banyak. Ada nggak sih hobi lain selain itu, atau penulisan jurnal-jurnal ini udah jadi hobi Bapak gitu? Kalau hobi, salah satu saya suka bernyanyi, paling suka bernyanyi. Jadi itu salah satu passion saya yang paling saya sukai. Kemudian kalau menulis ini artinya memang ada beberapa hal. Memang saya dulu pernah membaca sebuah buku ya, sebuah buku yang pernah saya baca, dia menuliskan begini: jika Anda mau mengenal dunia maka bacalah. Kemudian jika kamu mau dikenal dunia, menulis. Nah, jadi ini satu rangkaian. Jadi pada saat kita memang mau mengenal dunia, membaca. Dalam Islam juga ada Iqra kan? Nah, jadi kita membaca ini kita akan banyak mengenal dunia. Apapun kita tahu. Tapi pada saat kita pengen diketahui, celik di Google Scholar ada nggak namanya Hamirul umpamanya. Apa karyanya? Pada saat seperti itu kita tulis. Dunia akan mengenal kita. Petik nama bunga atau sukma, ada karyanya. Jadi seorang dosen tuh pada saat diklik itu namanya keluarlah karya-karyanya. Artinya memang seperti tadi yang mempengaruhi saya, buku itu sangat-sangat mempengaruhi saya. Kenapa? Bicaranya adalah jika Anda ingin mengenal dunia, membacalah. Dan jika ingin dikenal dunia, menulislah. Jadi itu sangat mempengaruhi hidup saya. Ya saya harus lakukan kalau pengen dikenal dunia, gitu, seperti itu. Akhirnya menulis. Tadi Bapak bilang hobi lain Bapak itu nyanyi kan? Ya. Boleh nggak sedikit nih? Aduh, kayaknya harus YouTube sekali ya. Artinya sekedar hiburan. Saya itu pada prinsipnya begini. Pada saat suatu pesta ataupun undangan, saya lebih suka tampil di atas dibanding saya menonton orang gitu. Saking ekstrimnya seperti itu gitu. Mungkin suara saya biasa-biasa aja, tapi saya mungkin orang bilang lebih confident aja. Saya lebih percaya, ya untuk menyanyi lebih percaya diri gitu. Kadang-kadang ya kalau diminta menyanyikan sebuah lagu, kayaknya mau lagu apa? Yang Bapak sukai dari banyaknya lagu, apa yang Bapak sukai? Apakah suka Kebetulan kita tinggal di agak ini ranah-ranah Minang gitu kan, suara. boleh Bapak? Tinggalkan malu desanya, kadiri denai. Cukup sampai situ ya. Nih Pak. Nanti kalau terlalu panjang terpesona lagi ya. Mahal suaranya Bang. Pas Sukma nikah mah tahu. Ya, siap. Gratis free. Free gratis. Album di Jabani ya Pak? Enggak, kalau album kayaknya napasnya nggak kuat. Selain nyanyi Bapak bisa main gitar nggak? Waduh, dulu pernah belajar gitar, tapi memang hanya gonjreng aja bisanya, gonjrengnya. Ya. Cuma nyanyi aja gitu? Nyanyi aja yang bisanya. Pas dulu Bapak SMK atau Bapak dulu SMK atau SMA?
Itu Bapak ada ini nggak sih kayak nyanyi di panggung gitu? Gitu ya. Enggak, dulu saya itu sebetulnya tipikal orang pemalu loh. Oh, baru ini. Ya, saya itu pemalu dari kecil sampai SMP, pemalu banget. Jadi pada saat ada tamu aja di rumah saya masuk kamar. Betul loh. Jadi pada saat itu saya pemalu sekali. Tapi setelah SMA, saya banyak dipengaruhi oleh teman-teman saya. Artinya saya bergaul dengan orang yang memang dunianya ceria, berani dan sebagainya. Nah, setelah itu saya baru mulai berani dalam artian yang sepele saja lah, upacara bendera itu, kemudian apa? Iya, yang kayak gitu-gitu lah. Kemudian membacakan undang-undang dan sebagainya. Jadi apa namanya? Inspektur apa namanya itu? Siap gerak apa tuh? Komandan upacara. Saya sudah pernah itu. Jadi itu yang melatih kepercayaan diri saya. Kemudian saya juga ikut beberapa ekstrakurikuler, mulai dari apa namanya silat. Dulu saya itu di Inkai, kemudian pramuka dan sebagainya. Yang itu melatih diri saya menjadi agak sedikit, dia agak sedikit lah mandiri lah. Artinya saya berani tampil di depan orang. Sampai saya sekolah, kuliah sampai sekarang. Artinya saya agak itulah, memang 3 detik pertama aja yang membuat saya grogi atau apa. Tapi sisanya harus bisa dikuasai. Gitu. Pengaruh lingkungan juga ya, Pak? Iya betul, pengaruh lingkungan sangat berpengaruh pada saya saat itu.